Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini bertemu lagi di video saya, lanjutan dari video pengaduan sarana kemarin. Dalam video kali ini, setelah kita membuat kemarin halaman login dashboard untuk admin, kali ini kita akan membuat halaman kategori pengaduan ya. Jadi nanti kategori pengaduannya itu ada apa? Ada tentang kursi atau sarananya kurang di sarana, misalkan di toilet atau di kelas, itu kategorinya nanti kita akan buat di sini. Nah, teman-teman, silakan buka Visual Studio Code ya, text editor kita kemarin. Di sini kita sudah membuat dashboard seperti ini. Selanjutnya hari ini kita akan membuat kategori tadi. Silakan buat dulu teman-teman. Kita akan buat satu buah file dulu, satu buah file yang kita beri nama yaitu akses.php teman-teman. Akses nanti fungsinya ketika halaman kita tidak mempunyai nilai atau tidak memanggil halaman lain dengan benar, maka akan diarahkan ke dashboard teman-teman. Isi dari si akses itu sendiri teman-teman adalah kita mendeteksi ini kosong atau tidak si page ini teman-teman sendiri. Dengan cara seperti ini teman-teman, kita buka PHP terlebih dahulu. Ini kita buat if jika variabel session, bukan session, namun get page-nya itu kosong, maka jika kosong akan kita arahkan ke halaman, kita header location kan ke dashboard.php teman-teman. Jadi hanya satu ini teman-teman, satu baris ini. Nanti ketika page-nya itu kosong atau tidak ada, maka dia akan ke dashboard.php teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita close dulu akses, lalu kita buat file baru dengan nama adalah kategori.php. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan panggil dulu file yang kita buat tadi, yaitu kita include akses.php yang kita buat tadi. Lalu kita include juga sekalian si koneksi.php. Jadi kita memanggil file akses.php dan koneksi.php. Terus selanjutnya teman-teman, kita buat saja di sini menjadi H4. Kita buat menjadi text center ya, agar teksnya menjadi di tengah. Lalu kita akan tambahkan font awesome kita, kelas FA teks seperti ini. Lalu kita tuliskan di sampingnya adalah kategori pengaduan. Status selanjutnya di bawah H4 penutupnya kita tambahkan lagi adalah button yang nanti akan mengarah ke tambah kategori pengaduannya teman-teman. Kita buat a have dulu. Nanti kira-kira adalah halaman kita namanya tambah kategori. Lalu kita buat kelasnya dulu. Kelasnya itu BTN secondary. Lalu nanti margin topnya kita buat 2 dan margin buttonnya kita buat 2 juga teman-teman. Kita tutup seperti ini. Nah, agar tambah menarik ya teman-teman, kita tambahkan juga icon FA plus namanya, untuk icon plus ya, tambah kategori seperti ini. Kita simpan, lalu kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Maaf, kita close dulu. Pengaduan sarana, login admin, kita masuk ke admin, kita login. Nah, kita ke kategori pengaduan, ini yang kita buat tadi teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita buat yang di bawahnya. Kita akan membuat daftar kategorinya. Yang pertama kita buat table dulu.
table dulu, kita buat menjadi kelasnya adalah table, lalu table ini teman-teman, bordered, lalu kita buat menjadi table light warnanya nanti, lalu margin topnya kita buat menjadi 2. Jadi ini untuk kelas table, ini tabelnya nanti ada bordernya, warnanya agak abu-abu, margin topnya ini MT nya 2, akan ada jarak ke atasnya. Lalu kita buat menjadi sini TR, kelasnya akan kita buat menjadi agak tebal tulisannya nanti dengan FW bold. TD yang pertama yaitu nomor, TD kedua adalah kategori, TD ketiga adalah kelola, seperti ini, kelola. Nah selanjutnya kita pindah ke TR bawahnya ini, kita buka PHP, kita deklarasikan dulu nomor itu adalah 1. Kita akan membuat variabel nomor 1. Kita buat di sini data sama dengan MySQLi query variabel koneksi, kita pilih dari semua tabel kategori, akan kita urutkan ID kategori yang terbesar atau terbaru ya, seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita forage variabel data as variabel kategori. Lalu kita tutup dulu teman-teman. Kita buka kurung kurawal, kita hapus seperti ini, kita tutup. Lalu kita buka PHP lagi, kita tutup seperti ini. Kita akan memasukkan HTML di dalam PHP ya, seperti ini. Lalu kita buat di sini menjadi TD. Buka PHP seperti ini, lalu nomor plus seperti ini teman-teman. Selanjutnya apa lagi? TD. Kita buka PHP seperti ini, variabel kategori yaitu kategori. Nah, kategori atau keterangan kategori ya. Saya lihat dulu teman-teman di PHP MyAdmin. Kita lihat dulu di PHP MyAdmin, isinya keterangan kategori atau kategori. Ini teman-teman, ternyata setelah saya buka yaitu cut_kategori. Jadi di sini kita adalah cut ya, underscore kategori. Lalu TD yang terakhir itu adalah TD kelola. Jadi kita akan membuat tombol untuk edit dan tombol untuk hapusnya. Yang pertama kita buat tombol dulu untuk si editnya dengan kelasnya btn outline ya. Maaf teman-teman, btn outline warning ya, warning. Lalu teksnya akan kita buat menjadi teks warning seperti ini. Selanjutnya have-nya akan kemana? Have-nya kita akan arahkan ke pack sama dengan edit kategori dan ID sama dengan seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan variabel kategori dalam kurung seperti ini, yaitu ID kategori ini. Lalu kita tutup, maka akan jadi seperti ini ya, agak panjangnya ya, dia sebaris. Tapi karena kita agar kelihatan, kita zoom seperti ini. Nah untuk isi di dalamnya kita enter seperti ini. Isinya nanti akan kita buat ikhlas FA pensil ya. Jadi bukan kata-kata rubah atau edit, namun yaitu icon pensil. Nah untuk selanjutnya teman-teman yang di bawahnya kita akan membuat yaitu btn outline danger. Jadi untuk hapus nanti teksnya adalah warna merah juga, danger. Lalu kita buat di sini on click-nya. Nah on click ini kita akan menggunakan JavaScript ya, menggunakan JavaScript untuk membuat alert atau pemberitahuan. Kita enter aja di sini teman-teman biar agak panjang seperti ini. Kita akan memanggil function hapus. Nanti ada isi apa di sini di dalamnya? Ada hapus
data, buka kurung seperti ini. Data apa? Data kategori, keterangan kategori. Lalu kita tutup seperti ini, di luar ini kita tutup seperti ini, teman-teman. Lalu di dalamnya nanti ada apa lagi, teman-teman? Setelah koma ini ya, jangan lupa kita punya parameternya nanti 2 koma, yaitu kita copy aja yang kategori yang ini, teman-teman. Nih, ID kategori kita copy, kita pastekan di sini. Lalu kita tutup seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita enter. Maka akan jadi seperti ini, seperti yang di atas. Nah, kita buat iKelas FA trash. Jadi trash itu adalah icon untuk kotak sampah, teman-teman. Lalu kita simpan. Kita akan coba jalankan. Ya. Kita jalankan. Kita refresh. Nah, maka akan seperti ini keluarnya, teman-teman. Nah, ada satu function ini tadi hapus belum kita buat JavaScript-nya. Kita di bawahnya kita buat dulu script ini. Nah, lalu kita di bawahnya kita akan buat functionnya, yaitu function hapus. Nanti ada apa? Ada pesan, koma, dan ID kategori seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka dulu seperti ini. If jika kita konfirmasi dari si pesan tadi, apa? Jika kita klik OK, kita akan mengarahkan ke window location have-nya kemana? Kita akan arahkan ke pack sama dengan hapus kategori, dan mana dannya ini, dan ID sama dengan ID kategori, teman-teman, titik koma. Jadi kita sudah bisa membuat untuk si daftar kategori. Kita refresh dulu. Dah nggak ada perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu tambah kategori, teman-teman. Jadi kalau diklik dia akan ada. Kenapa ini kembali ke sini? Karena tambah kategori ini tidak ada, teman-teman. Jadi kita buat file baru dengan nama tambah min kategori .php. Ingat, teman-teman, harus di folder admin. Kita save. Oke, sudah. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, silakan teman-teman copy yang di atas ini aja biar kita tidak lama. Include akses dan koneksinya. Kita include. Setelah itu, teman-teman, kita buat menjadi H4 untuk judulnya. Kelasnya adalah text center. Lalu kita buat menjadi mt-nya 2 dan mb-nya juga 2, teman-teman. Kita tutup. Lalu kita tambahkan di sini iKelas FA text. Kita tambahkan icon tag-nya ya. Tambah tag. Kok tag ya, teman-teman? Tambah kategori pengaduan seperti ini. Kita simpan. Kita akan coba jalankan. Ada, teman-teman, di sini. Tambah kategori pengaduan. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tambah, kita buat form di sini. Form metodenya kita buat menjadi post. Lalu actionnya kita kosongkan saja seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, inputan di sini kan hanya satu ya. Hanya si kategori ini ya. Jadi kita hanya buat satu di sini. Div class mb3 seperti ini. Kita buat di sini menjadi label class form label, lalu fw-nya kita menjadi bold, fontnya menjadi bold, lalu kita buat menjadi warna abu-abu ya, seperti ini. Di sini kita buat kategori pengaduan seperti ini.
Ini udah keterangannya, lalu kita buat inputannya di bawahnya. Input tipe teks, name-nya adalah keterangan kategori, lalu kelasnya ada apa, yaitu form. Nah, lalu kita buat required teman-teman, dia harus diisi, required. Ini adalah fungsinya untuk harus diisi. Lalu setelah kita membuat ini, kita buat button. Button itu di bawahnya ini dengan cara button tipenya submit, lalu kelasnya itu btn success, width-nya yaitu 100. Lalu kita tutup. Kita tambahkan icon teman-teman, icon simpan yaitu iClass fa save seperti ini. Tutup. Kita tambahkan di sini yaitu simpan. Lalu kita coba jalankan hasil tampilannya. Ini. Nah, akan seperti ini cuman. Nah, ini harus ada ke bawah sedikit lah ya. Di bagian tambah kategori ini MB-nya jadi MB 4 coba. Biar agak ke bawah. Nah, inilah jadilah. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat prosesnya. Proses di bawah sini, teman-teman. Prosesnya ya. PHP nanti prosesnya ada di bawah sini. Nah, yang pertama, teman-teman. Pertama ya, tadi saya lupa ya, di sini kita kurang menambahkan name. Name yaitu tombol seperti ini. Kita tambahkan di sini if insert jika variabel post tombol diklik, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita buat dulu di sini variabel cut sama dengan post itu keterangan kategori seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat di sini variabel data sama dengan MySQL query variabel koneksi koma tanda petik insert into kategori apa dalamnya, yaitu dalamnya ada keterangan kategori, nanti akan diisi oleh values variable cut seperti ini ya. Tanda petiknya jangan lupa tanda kurung 1 dan ini titik koma seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita buat query-nya, jika dia benar akan kemana? If jika dia benar, maka akan kita berikan keterangan data tersimpan. Kita menggunakan JavaScript ya. Kita echo di sini script. Kita buat alert. Buka kurung. Tanda petik 1 Windows I, kita cari yang ini. Cek ini. Data sukses disimpan. Simpan. Oke. Lalu kalau sudah disimpan, kita window locationkan kemana? Kita akan arahkan lagi ke pack kategori seperti ini. Titik koma, tutup. Jangan lupa scriptnya ditutup seperti ini ya. Nah, jika kita salah gimana? Kita buat else teman-teman. Seperti ini. Else. Lalu kita copy pastekan yang di atas ini. Kita copy pastekan. Kita rubah di sini adalah data gagal. Dan di sini ikonnya kita rubah. Windows I kita rubah menjadi X seperti ini. Lalu kita simpan. Kita akan coba jalankan teman-teman, masuk atau tidak. Kita refresh dulu. Misalkan buku ini ya, buku. Jadi kategori pengaduannya nanti buku. Kita simpan. Oke, tersimpan. Nah, akan masuk di sini. Oh, ada yang 0 ini ya. Kita lihat. Oh, maaf teman-teman, ternyata saya sebelumnya salah membuat database-nya, tabelnya. Keterangan kategori ini bukan INT, harusnya
itu ya varchar ya, kita edit aja teman-teman. Kita edit. Di sini harusnya varchar, kita simpan. Kita coba lagi teman-teman, masukkan tambah kategori, misalkan sarana belajar, atau kategorinya kelas saja lah ya, kelas. Kita simpan. Oke, nah nanti di sini ada kelas teman-teman. Ini. Oh, ada yang error ya ternyata ini di sini. Kita coba lihat teman-teman dulu errornya ada di mana. Kita coba lihat di bagian kategorinya. Oh ya, terlihat errornya teman-teman. Harusnya kita tambahkan TR di sini teman-teman. TR, saya lupa tadi ya. Dan di sini adalah TR seperti ini. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti kita akan hapus saja lah yang 0 ini untuk percobaan hapus nanti. Nah, selanjutnya setelah kita membuat si tambah, kita akan membuat si edit teman-teman. Edit kategori. Silakan teman-teman simpan tambah kategori ini tadi dengan nama simpan ulang atau save as, file, save as dengan nama edit kategori, lalu save. Nah, ini kita tinggal tambahkan di bawah sini teman-teman, tinggal kita tambahkan di bawah sini, yaitu kita lihat metodenya tadi apa ya di sini. Oh, ID aja. Jadi kita buat di sini adalah ID. Ingat ya, di edit kategori variable get ID seperti ini. Lalu kita akan pilih dulu teman-teman, pilih sama dengan MySQL query variabel koneksi, lalu kita ketikkan query-nya yaitu select from kategori where ID kategori sama dengan variabel ID. Ini teman-teman, jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya akan kita tampilkan hasil pilihan kita tadi dengan cara MySQL fetch array, yaitu variabel pilih seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di bagian input tipe teks yang namanya cat kategori ini kita tambahkan value di bawah, di belakang, maksudnya di belakang input, yaitu variabel kategori, yaitu ke kategori seperti ini, simpan. Nah, untuk ininya kita tinggal merubah di bagian ini saja teman-teman. Insert into kita rubah menjadi, kita hapus di tanda petiknya, menjadi update kategori set keterangan kategori sama dengan variabel cat where ID kategori sama dengan variabel ID. Ini teman-teman, kita cukup cepat ya kalau membuat edit, kalau kita sudah membuat inputnya teman-teman. Lalu kita akan coba simpan. Kita jalankan edit kategorinya. Ini. Nah, kita akan coba edit yang 0 ini menjadi misalkan buku. Oh, ada yang error. Kategori line 5. Line 5 kategori salah. Kategori. Simpan. Kita refresh ulang. Ini 0 dan kita rubah menjadi misalkan buku. Kita simpan. Oke. Nah, sudah menjadi buku teman-teman. Nah, sudah terubah ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kategori ini, setelah menambah dan mengubah, selanjutnya kita akan buat hapus. Kita akan coba dulu teman-teman fungsi dari alert kita tadi yang ini berjalan atau tidak. Ini fungsi alert yang kita buat ini tadi berjalan atau tidak. Ini kita klik. Oh, ini hapus data kelas kan, hapus data buku. Ini harusnya kita tambahkan saja teman-teman di sini, bukan hapus data ini ya, hapus kategori aja, kategori. Kita simpan.
Kita refresh, jadi nanti seperti ini. Nih, hapus kategori kelas, hapus kategori buku, seperti itu teman-teman. Nah, untuk lanjut kita mau buat file hapusnya, yaitu hapus kategori. Buat file baru, kita simpan dengan nama hapus kategori .php. Lalu kita save, teman. Nah, agar cara cepatnya ya teman-teman ya, cara cepatnya itu silakan teman-teman ambil yang ini 3 baris atas ini, 4 baris ini kita ambil, kita copy. Lalu teman-teman kita ambil juga yang bagian line 21 sampai 26 teman-teman. Kita ambil, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ini teman-teman nanti jadinya ya. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal merubah di bagian di sini teman-teman. Ini kita rubah sampai yang ini ya, kita rubah aja lah semuanya menjadi delete from kategori where id kategori sama dengan variabel id, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai membuat hapus. Lalu ini disimpannya kita rubah hapus, sukses dihapus, gagal dihapus, seperti itu. Kita simpan, kita akan jalankan teman-teman. Oke, kita refresh, kita tambah kategori. Asal kita ngisinya asal ya, misalkan AA, seperti itu. Kita simpan. Nah, si AA ini kita tadi salah ngisi teman-teman, akan kita hapus. Kita akan coba hapus ya. Kita klik hapus. Ada alertnya, pemberitahuan, kita oke, data sudah dihapus. Nah, yang AA tadi sudah hilang teman-teman. Jadi videonya cukup lama ya, 26 menit lebih. Jadi ini kita sudah bisa mengelola kategori pengaduan teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membuat halaman untuk memasukkan pengaduannya teman-teman. Jadi tetap ikuti video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.